Kita tidak pernah berpikir bahwa kita adalah makhluk hidup dan makhluk mati satu saat. Tak pernah membayangkan akan mati itu. Maka dengan berani kita melakukan berbagai macam dosa kepada Allah. Kenapa kita lupa kepada kematian? Wa nisyanul mauti min tulil amali. Lupa kepada kematian gara-gara panjang angan-angan. Banyak sekali program-program hidup ini yang akan kita raih. Ingin pangkat, ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin kekayaan. Sehingga lupa kita kepada yang namanya kematian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali khutbah pada siang yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini di negara kita Indonesia, di Aceh, bahkan di Luxmawe sedang dihebohkan dengan satu persoalan yang melanda warga masyarakat kita, orang tua, pemuda, remaja, bahkan pemudi-pemudi kita, yaitu maraknya tentang judi online. Pada malam hari warung-warung kopi, kafe buka dari maghrib sampai subuh. Anak-anak kita terlena di kafe-kafe itu yang kerjanya adalah judi online. Namun kita mengapresiasikan kepada pemerintah Kota Luxmawe. Dalam hal ini Bapak PJ Wali Kota menginstruksikan kepada semua ASN mulai tingkat atas sampai ke tingkat bawah untuk diperiksa HP-nya.
Siapa saja yang HP-nya ada indikasi hubungannya dengan judi online, ini akan dicabut. Ya, ini sesuatu yang baik sekali. Memang itu adalah hal yang wajib diperhatikan oleh pemerintah. Ulama hanya menyarankan, hanya menyampaikan, ma minal ulama illal bayan, ma minal umara illa tanfud. Tidak ada ulama kecuali menyampaikan hukum kepada umat, kepada masyarakat. Tidak ada sultan kecuali menembuskan hukum yang telah diputuskan oleh ulama. Muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judi itu adalah sesuatu yang sangat sulit kita berantas. Kenapa? Karena orang-orang yang menang judi terus ketagihan, sementara orang-orang yang kalah akan penasaran kapan dia kalah. Bahkan satu kali menang 30 kali kalah, lebih menang yang menang ketimbang yang kalah. Begitu prinsip orang-orang yang main judi. Ketika kita baca sejarah dunia, tidak ada orang menjadi kaya apalagi bahagia dengan main judi. Namun yang kaya adalah para bandar-bandar judi, di mana mereka itu bukan dari orang Islam itu sendiri. Jadi orang yang menjudi tetap kalah. Namun Allah mengatakan, kemenangan bukan pada main judi, apalagi judi online, tapi kemenangan ada pada kita meninggalkan judi itu sendiri. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang sudah khatib bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, main judi, berkorban kepada berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah najis, termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah akan perbuatan itu, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat kemenangan di sisinya. Jadi muslimin yang berbahagia, kemenangan bukan pada main judi, tapi kemenangan ada pada kita meninggalkan judi. Muslimin yang berbahagia, makanya hari ini anak-anak muda kita, bahkan orang tua kita terlibat di dalam judi online itu. Mari sama-sama kita berantas. Yang pertama, kita awali dengan orang tua. Bukankah Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama, kita menjaga diri, mengawasi diri, baru kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Ayah di rumah, ibu di rumah, yang sesungguhnya menjadi kebanggaan anak-anak. Kalau kita sebagai ayah, kita sebagai bapak tidak dibangga oleh anak-anak kita, siapa lagi akan dibanggakan kalau bukan kita? Makanya kita menjadi contoh tauladan kepada sang anak di rumah. Bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zikir kita, bagaimana tutup aurat kita. Ketika benar-benar kita menjadi manusia yang purna, insya Allah kita akan sangat mudah mengawasi anak-anak kita. Tapi kalau orang tua kita, orang tua yang nakal, orang tua yang tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada sang anak, tentu mereka akan melakukan hal yang sama dengan orang tua itu sendiri. Makanya Allah mengatakan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhkanlah perbuatan itu, karena ketika kita meninggalkan tersebut, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita.
Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ingin berinvest, hari ini kita punya harta, kita punya uang, mari kita berinvest untuk berzakat. Kita berzakat dan berinfak, serta membantu fakir dan anak yatim. Karena itu akan membersihkan jiwa kita, akan membersihkan harta kita, dan akan menambah harta kita. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah daripada harta mereka sedekah, zakat, yang akan menyucikan dan membersihkan hartanya. Dan berdoalah kepada mereka, karena doamu menjadi tenang dan tentram kepada mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita punya harta yang banyak, kita bisa berinvest di bidang zakat, sedekah, infak dan lainnya. Kenapa kita mesti untuk main judi, muslimin sekalian? Bahagia bukan kita berdosa kepada Allah. Bahagia adalah ketika kita merenung dosa-dosa itu sendiri, sehingga kita menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu mengamal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi mengatakan, alamatus syakawati arba'ah, tanda-tanda manusia binasa ada 4 perkara. Yang pertama, zikrul hasanatil madiyah, orang selalu merenungkan akan kebaikan yang telah ia lakukan. Hari-hari kita merenungkan, membayangkan kebaikan yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebaikan itu akubilat amruddan. Kebaikan itu apakah diterima Allah ataupun ditolak, kita tidak tahu. Yang kedua, wanisyanu dzunubil madiyah, kita lupa kepada dosa yang sudah kita kerjakan. Wahya indallahi mahfudzah, padahal dosa itu disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah membayangkan kepada dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyimpan dosa-dosa itu. Dan yang ketiga, wa nadru liman fawqaka fid dunya, kita memperhatikan kepada orang di atas kita di segi dunia. Dan yang keempat, wa nadru liman tahtaka fid din, kita memandang kepada orang di bawah kita di segi agama. 4 macam tanda manusia binasa. Kita selalu mengingat kebaikan yang sudah kita persembahkan kepada Allah. Kita lupa kepada dosa-dosa yang sudah kita persembahkan kepada Allah. Kita melihat kepada orang yang di atas kita di segi dunia dan di bawah kita di segi agama, muslimin sekalian. Orang yang selalu pandang kepada orang di atas kita di segi dunia, ini adalah racun dalam kehidupan. Racun dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang yang mencintai dunia, orang yang sangat bahaya dalam hidup ini. Bahkan Nabi mengatakan, apa kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis daripada Sauban, riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalata ila qas'atiha. Nabi mengkhawatirkan kamu akan dikepung oleh bangsa-bangsa di dunia, laksana mereka mengupung makanan di meja makan. Bahasa tersiratnya, kita akan diperangi oleh bangsa-bangsa di dunia
oleh musyrikin, oleh kafirin, bahkan oleh orang-orang munafik. Laksana kita bertakbir walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Tiga kelompok mereka akan mengepung kita, akan memerangi kita, laksana mereka memerangi makanan di meja makan. Qala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasul. Apakah kami pada waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kamu pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusais saili. Tetapi kamu bagaikan buih di ketika banjir. Kalian banyak di segi mayoritas, tapi kalian sedikit di segi kualitas. Kalian banyak di segi kuantitas dan sedikit di segi kualitas. Walakinnakum ghusaun ka ghusais saili. Kamu bagaikan buih di ketika banjir, tidak punya prinsip. Ketika itu, waladhi'annallahu fi suduri aduwikum mukhafatan minkum. Allah pun mencabut takut dalam dada musuhmu. Walaksifanna fi qulubikum wahan. Dan Allah mencampakkan dalam hatimu penyakit wahan. Qala, sahabat bertanya, wa mal wahanu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Ketika kita mencintai dunia berlebihan dan takut kepada mati, ketika itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik tidak lagi takut kepada kita, muslimin sekalian. Itu makanya Nabi mengatakan pada hadis yang lain. Ini juga hadis riwayat Abu Dawud. Iza tabayatum bil ainat wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bid dar'i wa taraktum jihada sallallahu alaikum dullan la yadhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kamu jual beli dengan cara-cara riba, terjadi jual beli dengan cara-cara riba, muslimin sekalian, berbagai macam tekniknya riba. Wa akhadtum aznabal bakar, dan kamu mengekor di belakang binatang ternak untuk bertani. Wa raditum bidzar'i, dan kamu selalu sibuk dengan bercocok tanam di sawah. Wa taraktum jihada, kamu pun meninggalkan jihad. Kita jual beli dengan cara-cara riba, kita sibuk bertani, kita meninggalkan jihad. Apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dullan. Allah akan mengutuskan kepadamu kehinaan. Kita menjadi hina, muslimin sekalian. La yantiuhu, Allah tak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, kecuali kamu kembali kepada agamamu sendiri. Ketika kita masih pura-pura beragama, kita masih Islam abangan, kita tetap menjadi hina, muslimin yang berbahagia. Rupanya mulianya kita, kata Nabi, ketika kita komitmen beragama dengan agama Islam, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Bahkan seorang imam besar, Syekh Ibrahim bin Adham, mengatakan, apa kata beliau? Jumudul aini min qaswatil qalbi. Kerasnya dua mata karena kerasnya hati. Tidak pernah berlinang air mata walaupun apapun kita saksikan kejadian di muka bumi ini. Keras sekali. Apa penyebabnya? Min qaswatil qalbi, gara-gara keras hati.
Ketika hati ini sudah keras, mata tidak pernah berlinang. Kenapa hati ini keras katanya? Wa qaswatul qalbi min kasrati zunubi. Kerasnya hati karena banyak dosa. Karena banyak dosa yang kita persembahkan kepada Allah, maka hati kita menjadi keras. Kenapa kita bisa banyak dosa, muslimin sekalian? Wa kasratu zunubi min nisyanil mauti. Banyak dosa gara-gara kita lupa kepada yang namanya kematian. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita adalah makhluk hidup dan makhluk mati satu saat. Tak pernah membayangkan akan mati itu. Maka dengan berani kita melakukan berbagai macam dosa kepada Allah. Kenapa kita lupa kepada kematian? Wa nisyanul mauti min tulil amali. Lupa kepada kematian gara-gara panjang angan-angan. Banyak sekali program-program hidup ini yang akan kita raih. Ingin pangkat, ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin kekayaan. Sehingga lupa kita kepada yang namanya kematian. Kenapa kita panjang sekali angan-angan muslimin yang berbahagia? Wa tulul amali min hubbid dunia. Panjang angan-angan gara-gara kita cinta dunia. Gara-gara kita cinta dunia berlebihan. Wa hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah komandan daripada segala dosa. Terjadi berbagai macam dosa sampai kepada pembunuhan, penipuan, korupsi dan sebagainya adalah gara-gara kita cinta kepada dunia. Satu ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam main-main di pinggir gunung bersama dengan temannya. Ini saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad. Tiba-tiba Nabi Isa kecapean bersama dengan temannya itu. Lalu di kantongnya Nabi Isa ada 3 potong roti. Dan dibagikanlah roti itu. Yang satu kepada temannya, yang satu kepada dia, yang satu lagi disimpan di situ. Setelah mereka makan, Nabi Isa sementara menghilang. Kemudian balik lagi, ternyata roti tadi sudah habis. Nabi Isa bertanya kepada temannya, saudaraku, kemana roti satu lagi? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu? Ya, saya nggak tahu kemana. Lalu pergilah Nabi Isa. Bersamanya ketemu dengan sungai yang besar. Nabi Isa menyeberangi sungai itu dengan temannya tanpa sampan dan tanpa jembatan. Sesampainya di seberang, Nabi Isa bertanya kepadanya, wahai temanku, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kekuasaan Allah kepada kita pada hari ini? Kita bisa menyeberangi sungai yang besar tanpa jembatan dan tanpa sampan. Ya, saya perhatikan itu. Siapa yang makan roti tadi? Oh, saya nggak tahu. Pergi lagi. Lalu Nabi Isa lapar, seraya menangkap seekor kancil, disembelih, dimasak dan dimakan. Udah makan kancil itu bisa panggil balik, ya kancil. Kancil bisa hidup seperti biasa. Wahai temanku, adakah tidak kau perhatikan tadi? Bagaimana kancil sudah kita sembelih, sudah kita bakar, sudah kita makan, lalu hidup balik? Saya perhatikan itu. Siapa yang makan roti tadi? Oh, saya nggak tahu. Oke, kalau gitu, pergi lagi. Nabi Isa duduk pada satu tempat di lereng gunung. Nabi Isa ngambil 3 genggam emas. 3 genggam emas, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana, kun hadat turabi dhahban. Jadikanlah tanah ini menjadi emas.
Seketika Allah mengabulkan doa Nabi Isa dan tanah itu langsung jadi emas murni yang luar biasa. Nabi Isa mengatakan, saudaraku, ini emas juga kita bagi 3. Yang satu untuk kamu, yang satu untuk saya, yang satu lagi untuk orang yang makan roti tadi. Oh, saya makan. Oh, kamu? Ya, saya. Kalau begitu, ini ketiga-tiga untuk kamu sajalah. Untuk bagian saya untuk kamu, bagian kamu untuk kamu, bagian orang yang makan roti juga untuk kamu. Tapi kita berpisah. Ya, silakan Isa, tidak apa-apa. Gara-gara dia mencintai emas itu, dia rela berpisah dengan Nabi dan Rasul. Ketika dia sedang senang memegang 3 gumpalan emas itu, tiba-tiba datang 2 orang perampok yang sangat bengis, badannya sangat kekar, ingin merampok itu emas. Rupanya pemuda ini cerdas. Wahai perampok, kenapa mesti rampok segala? Kita berteman saja. Ini. Jadi gimana? Ini emas kita bagi 3. Yang satu untuk kamu, satu untuk kamu, satu untuk saya. Kita berteman, oke. Deal. Mereka berteman. Sedang mereka ngobrol, mereka berteman dengan sangat erat karena hartanya sudah dengan masing-masing. Rupanya mereka lapar. Jadi mereka bermusyawarah, ini salah satu dari kita pergi ke pasar untuk beli makanan. Ya, berangkatlah dia ke pasar untuk beli makanan. Dalam perjalanan dia berpikir, untuk apa kita bagi 3 ini emas? Untuk saya saja. Bagaimana caranya? Kita kasih racun. Dalam nasi bungkus kita kasih racun tikus. Semoga dia mati, mereka mati, emas untuk saya. Oke, deal. Rupanya orang yang 2 yang tinggal juga tidak tinggal diam. Mereka juga bermusyawarah. Untuk apa kita bagi 3 ini emas? Kita bagi 2 saja. Saya 1,5, kamu 1,5. Bagaimana? Kita bunuh dia. Disiapkanlah beruti balok di tangannya masing-masing. Jam 12 tepat pulanglah orang yang bawa nasi bungkus. Ini nasi makan. Sebelum nasi itu dimakan, langsung orang dia dibunuh. Bam, bum. Mati. Mati orang yang bawa bungkus nasi. Setelah orang itu mati, dia pun makan. Belum habis dimakan, orang dia pun mati, Pak. 3 mati. Tiba-tiba Nabi Isa pulang dengan teman yang lain. Mengatakan, Maza basyara, apa yang terjadi dengan manusia ini? Kata temannya. Nabi Isa menjawab, Hadza, ini manusia adalah pencinta dunia. Ketika dia sudah menguasai dunia, saya sebagai Nabi berpisah tidak masalah, cinta dunia. Namun pada akhirnya dia pun tidak bisa memiliki dunia ini. Ad-dunya adalah sesuatu yang hilang. Dari itu muslimin yang berbahagia, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beragama dengan yang benar. Insyaallah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat.